Maaf Pak Kades mengganggu waktunya. Jadi kita ini keliling ke pelosok-pelosok untuk mencari siapapun yang punya pengalaman hidup banyak tentang nilai-nilai spiritual dan kehidupan pada umumnya, dan kemudian itu mampu menginspirasi dan menggerakkan orang lain menjadi lebih baik, berperilaku lebih baik, gitu Pak Kades. Pak Kades ini kan dulu pernah punya pengalaman menjadi ketua paguyuban PKL di Surabaya. Betul. Itu pasti Pak, sebagai pedagang kaki lima itu kan mesti kadang terjadi gesekan antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Ada penglarisan, disalahi orang dan lain sebagainya. Itu cuman rumor atau memang benar-benar nyata adanya Pak Kades? Itu kalau terkait dengan pedagang bukan rumor, itu nyata. Bahkan itu juga pernah kami alami. Ya, ketika memang saya orangnya kan suka dengan seseorang, jadi gampang laris, gampang kenal, akhirnya kan jadi pelanggan. Nah, itu pernah saya itu 3 malam berturut-turut, biasanya rawan jam 8, jam 9 itu kok habis jualan saya. Nah, ketika itu 3 malam berturut-turut, jam 7 malam belum dapat pelaris, buka mulai jam 4 sore, sampai saya kaget ada apa. Saya masih tenang. Akhirnya 3 hari kemudian saya itu menemukan sesuatu di meja jualan saya. Itu berupa, ngapunten Mbak, sempak, orangnya celana dalam orang perempuan waktu itu. Akhirnya dengan kemampuan saya yang waktu itu, notabene kalau pedagang kan rata-rata dukun, tapi saya enggak, karena saya keluar dari rumah dengan tujuan dagang sudah dibekali oleh mbah saya. Ya kebetulan mbah saya itu ya orang yang punya kelebihan kayak gitu. Jadi saya diajarin terkait dengan hitungan Jawa. Misalnya orang dagang, ranahnya ke dukun dan dukun, habis. Akhirnya saya menekuni hal itu, kita perhatikan. Kejadian itu saya buktikan dengan kemampuan saya ketika waktu itu. Saya ambil itu. Saya ginikan, ya Allah, selama ini aku belum pernah nyalai wong, kok saiki aku disalahi wong. Ya wis, tak bakar. Pamitan kula kali danyangi setempat waktu niku nderek gayungan. Jadi kula malam hari sekitar jam 12:30 saya bakar. Saya gini kan, pamitan sama Danang. Di mana pamitan ini Pak? Ya, kita depan Masjid Al-Akbar Surabaya. Gitu. Kita sambil menyendiri, saya bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai Danang kaki Danang Bapak Rino Ibu Ngising Bawreksa Desa Garing. Amit-amit aku arep bakar apa itu jenenge mau? Barang kiriman saka wong. Lek memang tujuane elek sampean sisihno, lek tujuan apik sampean anut. Nggih. Sapa wae sing masangi iki, lek tujuane elek muga balik nak awake. Nek wis balik nak awake dhewe aja waras lagine durung njaluk sepuro nak nggone awakku. Kula ngoten waktu niku. Ya alhamdulillah. Sampai 7 bulan orangnya itu kan berdekatan dan sangat akrab sekali. Jadi anggota saya waktu itu masih sekitar 46 orang. Jadi hasilnya tadi
bakaran tak taruh semuanya. Sopo ae sing di tujuan elek yo kena, nek gak tujuan elek aja sampe. Kula ngoten. Akhire ono salah siji sing kena iku wong pas ngene pisan. Luar biasa. Padahal beda. Dagangannya itu beda. Nah, akhirnya selama 7 bulan orang itu kena sakit. Jadi ini nggak harus sampai 7 bulan. Dia bilang ke saya waktu itu, "Mas, aku loro koyo ngene kok. Tak jalukno ning ndi nang wong tuwek. Intine Pak aku kok njaluk sepuro." Lah, sampean kok njaluk sepuro nang sapa kula? Cerita niki. Jaluk sepuro nang wong sing tak pasangi. Rumongsane sampean nang sapa? Coba klek-klekan wae. Nek sampean kepengin nang waras. Soale nang kene iki sak paguyuban kebetulan saya selaku ketuanya sangat bertanggung jawab. Akhirnya orangnya mengaku dan minta maaf ke saya. Ya, alhasil alhamdulillah dengan ridho Allah akhirnya kita sterilkan dan sembuh. Ya, dengan ridho Allah sembuh. Itulah salah satu wong nandur bakal ngunduh jarinya itu mau penemu persis kembali mana normal. Wong nandur bakal ngunduh. Memang seperti wong sapa sing salah yo bakal salah. Sopo sing salah bakal disewek. Nggih. Nah, ngoten to. Itu paugeran-paugerannya orang Jawa yang memang Dari ana kalane jare wong Jawa, becik ketitik wong ala ketara, wong salah bakal salah. Sapa wae sing nandur bakal mundur. Jarane wong Jawa kan ono hukum karma. sopo sing gawe bakal nganggo. Nggih, pasti. Iku jare bahasa yang pondokan kun fayakun. Kan ngoten to? Lah, Sopo sing milih bakal nyaur. nggih. Jadi niki hal-hal sing kaya ngoten niku pernah kula praktekne selama saya pegang rombong selama 25 tahun di Surabaya. Pulang-pulang karena permintaan warga untuk mencalonkan kades di tahun 2007 kita laksanakan cuma gagal dengan selisih 8 suara. 8 suara. Akhirnya kita kembali ke Surabaya menata kehidupan seperti semula. Comeback to PKL lagi. Nah, jadi kembali lagi di situ. Akhirnya 2013 saya didatangi tokoh masyarakat sekampung untuk diminta kembali pulang untuk mencalonkan kepala desa lagi. Saya bilang sementara ini saya belum punya uang. Masalahnya apa? Orang nyalonkan kades itu kalau belum punya uang minimnya 100 juta itu belum bisa apa-apa. Waktu itu, nah kebetulan kemarin itu saya memang nggak punya apa-apa juga. Dengan permintaan warga, saya izin istri, izin orang tua dipersilakan, akhirnya berangkat tanpa biaya, 1% pun tanpa biaya. 2013. Yang namanya ada aqua, ada gula, ada kopi, ada rokok, nggak tahu saya. Ditanya habis berapa teman-teman, nggak tahu Pak. Itu Pak. Tapi pada saat eksekusi di hari H, per orang itu biasanya kan nyangoni. Nah, itu uang dari mana, Pak? Itu juga dari tim-tim, dari relawan Ya. semuanya. Nilainya berapa? Sudah ada yang gagal ya? 10.000. Waduh. Lawan saya satu orang 200-300. Itu belum serangan pajak. Sedangkan saya keyakinan dengan naluri saya sendiri sudah tetap kita berani. Itu pun dikembalikan loh. Sambil menangis pagi hari, Pak jenengan iki purun nyalo akan kades mawon kula bangga, kula seneng. Lah nopo kok sampai anduk duit 10.000 nak wong-wong. Dikembalikan. Sampai kayak orang punya hajat gitu. Iya. Saya sampai waktu itu juga Ternyuh. menangis. Luar biasa. Akhirnya dengan waktu yang relatif singkat, pemilihan saya jadi, ya, saya jadi, sudah. Saya nggak mikir nanti saya jadi kades itu punya apa, tidak pernah. Oke, Tidak pernah.
sebelum sebelum apa ya, cerita lebih panjang saat Iya. jadi kades ya. Iya. Kan pernah nyalon dan sebelumnya gagal. Orang gagal itu kan nggak enak Pak. Iya. Melongso martabat, harga diri, ya kan. Pasti ada apa ya, titik balik supaya kemudian bisa bangkit dan menemukan jalan terbaik lagi untuk mencari rezeki. Itu mohon diceritakan dulu orang yang gagal, kegagalannya itu rasanya gimana Pak, gimana? Ketika kami gagal, alhamdulillah sedikit pun nggak ada yang namanya malu dengan orang, merasa apa getun, ya getun aku lah duit entek, getun tidak ada sama sekali. Cuman saya sempat ketika malam hari gini, ya Allah, uang yang saya gunakan pilkades ini betul-betul hasil keringat saya di Surabaya waktu itu selama 15 tahun. Tapi kok saya gunakan mencalonkan kades kok masih belum bisa jadi. Berarti rezeki yang dari Allah ini mungkin belum sempurna. Saya ikhlas, nggak apa-apa. Ya itu tadi pedoman saya ke Pak D saya. Udah kembali aja nggak apa-apa. Akhirnya justru saya ketika itu pikiran saya nggak malu, nggak merasa resah, nggak malas, kita bangkit. Akhirnya saya membangun melalui PKL lagi sampai 5 titik di Surabaya. Setan ini sampai 5 titik. Ini saya punya anak buah itu 10 orang. Per titik itu tak isi 2 orang. Itu jualan apa Pak? Ronde sama angsle. Induknya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Iya. Kemudian yang kedua di Masjid Al-Mu'awana BRI Gayungan. Yang ketiga di Masjid Darul Al-Falah, Masjid Al-Falah Kebun Binatang Surabaya. Kemudian geser lagi ke wilayah selatan, Terminal Bungur Asih. Dan yang terakhir di perumahan Taman Aloha Wage Sidoarjo. Ada 5 titik waktu itu. Saya dengan istri semangat, nggak apa-apa. Akhirnya juga biaya yang pernah kami keluarkan dengan jumlah itu kembali kok. Kembali. Tapi pada saat selesai kalah itu, apa Ya. yang dilakukan di rumah kira-kira Pak? Saya tetap eksis melakukan ritual. Apa itu Pak? Barangkali bisa diflorkan Pak. Nah, ritual itu yang kami lakukan, tetap kami itu minta satu agar saya itu tetap menjadi orang kuat. Dalam arti kuat berpikir, ya, kuat nahan emosional, kan biasa tuh dicaci dimaki itu. Dan saya pinginnya habis ini saya harus kembali lagi membuka usaha dengan cara yang positif dan agar saya bisa lebih lebih bangkit untuk mendapatkan jawabannya. Itu yang saya lakukan tiap malam. Saya harus sholat hajat. Sholat aja. Ya, sholat hajat itu pasti. Kemudian saya itu melakukan sholat duha selama 40 hari. Tidak boleh putus. Jamnya harus pas. Pas ya, jadi Jam istiqomah. istiqomah. Jam 9 pagi harus jam 9 pagi. Saya alhamdulillah rutinitas itu. Sampai sekarang Pak? Iya. Udah Nah, jadi kades. itu beda. Oh, beda. Setelah itu ada perubahan untuk Iya. malam hari. Ada malam hari. Nah, setelah itu biasanya dulu kalau saya waktu itu kan diceritai sama mbah-mbah saya, lakukan sholat itu dengan istiqomah. Kalau pagi sholat duha jam 8 rutin. Itu saya pernah perjalanan Surabaya menuju desa Pelangkot sini itu saya lihat jam. Ketika saya pas di dekatnya makam Sunan Giri, saya berhenti, saya belok istirahat situ, sholat dulu. Nah, yang saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang saya baca. Kemudian saya juga Itu setelah duha. ya
Berapa kali Pak? Itu 41 kali. Jadi bener ya kalau ada orang mengatakan istiqomah waktu, istiqomah jumlah itu penting berarti ya. Penting. Kemudian juga saya mengamalkan sholawat fatih. Sholawat fatih. Pripun niku sholawat fatih niku Pak? Itu ya 313.